perkenalkan nama aku Timothy Agatha Sinaga. Aku dari jurusan Teknologi Pangan tahun 2019 Universitas Diponegoro. Nah, di video kali ini aku bakal jelasin tentang uji hedonik. Uji hedonik merupakan uji yang dilakukan dengan menggunakan tangkapan panelis berdasarkan kesukaan atau ketidaksukaannya terhadap suatu komoditas yang dinilai. Nah, biasanya uji hedonik ini menggunakan skala suka, sangat suka, tidak suka, dan sebagainya. Nah, skala-skala ini dapat nantinya ditransformasi menjadi skala numerik dalam skala 1, 2, 3, dan seterusnya. Pada uji hedonik kali ini, kita akan memfokuskan pada rasa asam, asin, manis, gurih, dan juga pahit. Untuk skala yang digunakan dapat dilihat di sini. Nah, pada uji kali ini yang pertama kita uji adalah rasa asin, di mana rasa asin menggunakan keju dengan 3 merek yang berbeda yaitu Kraft, Mac, dan juga Pro Cheese. Nah, aku bakal mulai, tapi sebelum mulai jangan lupa untuk minum terlebih dahulu. Jangan lupa untuk minum sebelum melakukan uji coba pada sampel berikutnya. Berdasarkan pengujian yang udah aku lakuin, keju dengan merek Kraft ini memiliki rasa asin yang paling menonjol di antara kedua sampel lainnya. Sehingga keju dari Kraft ini aku kasih skor agak suka karena aku orang yang suka asin. Dan untuk keju dengan merek Mac ini, aku menempatkannya pada posisi tidak suka dengan skor 2 karena ada aroma-aroma yang tidak mengenakan ketika dikonsumsi. Dan untuk keju dengan merek Pro Cheese, aku menempatkannya pada skor biasa saja. Rasa asin pada keju disebabkan oleh penambahan garam, di mana garam ini bertujuan untuk menambahkan flavor khas keju yaitu sedikit asin. Oleh karena itu, penambahan garam sangat berpengaruh terhadap cita rasa dari keju yang dihasilkan. Penambahan garam bertujuan untuk menambah rasa, mengontrol kelembapan untuk mengatur whey, mengontrol aktivitas enzim dan mencegah fermentasi laktosa oleh bakteri asam laktat sehingga pH yang dihasilkan tidak terlalu rendah, dan juga untuk meningkatkan cita rasa dan juga tekstur dari keju. Keju Kraft berwarna putih sedikit kuning lebih gelap dibandingkan dengan Pro Cheese dan Mac. Keju Mac berwarna paling terang, namun menurut aku warna dari setiap keju tidak terlalu berbeda dan tidak terlalu berpengaruh dalam penilaian, sehingga aku memberi skor biasa saja untuk ketiga sampel. Keju Pro Cheese dan Kraft mengandung pewarna alami yaitu beta-karoten, sedangkan keju Mac tidak mengandung pewarna. Susu mengandung beta-karoten yang merupakan pigmen kuning yang larut dalam lemak, sehingga keju yang dibuat dari susu sapi yang mengandung beta-karoten akan berwarna kuning. Tekstur keju Mac sedikit kenyal seperti tahu, dan aku memberi skor kurang suka. Namun tekstur keju Kraft dan Pro Cheese hampir mirip dan aku memberi skor suka. Tekstur keju dipengaruhi oleh kandungan lemak dan kadar air susu, di mana proporsi lemak susu yang tinggi akan menghasilkan tekstur keju yang lunak. Aroma keju Kraft, Mac, maupun Pro Cheese tidak terlalu berbeda di indera penciumanku, sehingga aku memberi skor sama rata untuk semua merek yaitu agak suka. Overall, aku memberi keju Kraft skor suka, keju Mac agak kurang suka, dan keju Pro Cheese biasa saja. Nah, sekarang kita akan menguji rasa asam dengan menggunakan 3 jenis jeruk, yaitu jeruk lemon, jeruk nipis, dan juga jeruk limau. Pertama, minum air terlebih dahulu. Untuk jeruk lemon, aku kasih skor agak tidak suka. Untuk jeruk nipis, aku kasih skor tidak suka. Dan untuk jeruk limau aku kasih skor sangat tidak suka karena jeruk limau ini memiliki rasa asam yang sangat menyengat, dimana aku sendiri nggak gitu suka sama asam. Jeruk lemon memiliki pH 3 yang dimana kandungan asam yang dominan yang terkandung di dalam jeruk lemon adalah asam sitrat. Jeruk nipis memiliki pH 2 yang dimana pH ini lebih kecil dibandingkan jeruk lemon sehingga jeruk nipis lebih asam dibandingkan jeruk lemon. Kandungan asam utama yang terdapat di dalam jeruk nipis adalah asam sitrat dan juga asam malat, di mana kedua asam ini dapat mencapai 7 hingga 7,5% dari bobot berat. Sedangkan jeruk limau memiliki pH 1,9 hingga 2,0 yang dimana komponen asam utamanya adalah asam sitrat yang bisa mencapai 8% dari bobot kering.
Warna air ketiga jeruk adalah bening sedikit keruh akibat terikutnya pulp jeruk ketika pemerasan, dengan perbedaan warna yang hampir tidak ada sehingga aku memberi skor biasa saja pada ketiga sampel. Aroma jeruk disebabkan oleh terkandungnya senyawa volatil atau senyawa yang mudah menguap seperti minyak atsiri yang mengandung alpha-pinon, sabineno, limonene, deterpilone, heksanal, oktanal, dekanal, dan dodekana. Tekstur ketiga air perasan jeruk tidak terlalu berbeda, sehingga aku memberi skor yang sama yaitu biasa saja. Untuk overall penilaian, aku memberi lemon skor agak tidak suka, jeruk nipis tidak suka, dan limo sangat tidak suka. Nah, sekarang kita bakal lakukan uji rasa umami dengan menggunakan merek Potabi, Taro, dan juga Citato Light. Untuk penilaianku sendiri, aku menempatkan Potabi dengan skor 6, yaitu agak suka, karena rasa asinnya dan rasa gurihnya yang sangat lebih mendominasi dari kedua sampel lainnya. Untuk Taro, aku memberi skor biasa saja, karena rasa gurihnya tidak terlalu terasa seperti Potabi. Dan untuk Citato Lace, aku memberi skor 6, suka. Rasa umami merupakan rasa kelima setelah asam, asin, manis, dan juga pahit. Nah, di mana rasa umami ini disebabkan oleh adanya komponen monosodium glutamat atau MSG dan juga ribonukleotida. Rasa umami dapat ditemukan di dalam rumput laut yang disebabkan oleh adanya MSG, di dalam daging dan juga ikan yang disebabkan oleh isodium inosinat, dan juga di dalam jamur yang disebabkan oleh disodium guanilat. Nah, rasa umami ini juga dapat diakibatkan oleh adanya asam glutamat yang terdapat di dalam rumput laut, daging, kaldu, seafood, dan lainnya. Aku memberi skor sangat suka pada warna Potabi, suka pada Citato Light, dan kurang suka pada Taro, karena aku lebih tertarik dengan snack yang berwarna lebih kuning. Citato Light dan Potabi terbuat dari kentang yang berwarna kuning, sedangkan Taro terbuat dari tepung terigu yang berwarna putih. Oleh karena itu, warna Potabi dan Citato Light lebih kuning dibandingkan Taro. Aroma rumput laut Citato Light lebih menonjol dibandingkan Potabi dan Taro, sehingga aku memberi skor sangat suka pada aroma Citato Light, suka pada Potabi, dan agak suka pada Taro karena aroma rumput lautnya yang kurang tercium. Aroma rumput laut menghasilkan aroma yang enak dan mudah dikenali sehingga lebih disukai dibandingkan dengan aroma yang tidak dikenal. Tekstur Potabi, aku beri skor sangat suka karena ada tekstur gelombangnya yang menambah kekrispian produk. Tekstur Citato Light, aku beri skor suka karena tipis dan mudah pecah di dalam mulut. Sedangkan tekstur Taro, aku beri skor kurang suka karena kurang crispy dan teksturnya tidak padat. Tekstur dipengaruhi oleh komposisi adonan, pengolahan, dan penyimpanan. Rumput laut yang ditambahkan akan mempengaruhi kadar air karena kandungan karagenannya yang berfungsi sebagai penstabil dan pengemulsi. Kandungan air yang terlalu tinggi akan mengakibatkan tekstur makanan ringan tidak renyah. Kegaringan chips sangat dipengaruhi oleh kualitas dan suhu minyak, kualitas bahan yang digunakan, dan juga kadar air. Untuk penilaian secara overall, aku memberi Potabi skor suka, Citato Light agak suka, dan Taro agak tidak suka. Nah, sekarang kita akan melakukan uji terhadap rasa manis dari ketiga merek ini, yaitu teh botol, fresh tea, dan juga teh kotak. Menempatkan teh kotak dalam skala suka karena menurut aku kemanisannya itu pas, tidak terlalu manis dan juga tidak terlalu pahit. Untuk fresh tea aku menempatkannya pada skala biasa saja karena menurut aku ini rasanya kurang manis. Dan untuk teh botol aku menempatkan pada skala agak tidak suka karena sebenarnya teh botol ini rasanya sedikit terlalu manis dan aku sendiri kurang begitu suka teh yang terlalu manis.
Rasa manis dalam teh diakibatkan oleh penambahan gula yang pada umumnya adalah sukrosa, di mana semakin banyak sukrosa yang ditambahkan maka rasa manis akan semakin meningkat. Namun pada titik tertentu ketika sukrosa yang ditambahkan sudah terlalu tinggi, maka rasa enak yang dihasilkan juga akan menurun. Teh kotak dan teh sosro menggunakan sukrosa sebagai pemanisnya, sedangkan fresh tea menggunakan glikosida stevia sebagai pemanisnya. Glikosida stevia merupakan glikosida yang terdiri dari dua bagian yaitu gula dan aglikon berupa diterpen yang berasal dari daun stevia, di mana daun stevia memiliki tingkat kemanisan 300 kali lebih manis daripada sukrosa. Batas penggunaan glikosida stevia dalam BPOM nomor 11 tahun 2019 adalah 100 mg per kilogram di dalam kemasan teh. Penambahan daun stevia yang terlalu tinggi dapat menimbulkan rasa sepat dan rasa pahit akibat adanya tanin. Selain itu, glikosida stevia juga dapat mengaktifkan reseptor rasa pahit di dalam lidah manusia, sehingga penggunaannya yang terlalu banyak dapat menimbulkan rasa pahit. Warna teh kotak adalah orange muda sedikit cerah sehingga aku memberi skor biasa saja. Fresh tea berwarna orange gelap dan aku beri skor sangat suka. Dan teh sosro berwarna orange sedikit cerah sehingga aku beri skor kurang suka. Warna teh disebabkan oleh penyeduhan ketika proses pengolahan, di mana penyeduhan akan menyebabkan teh teroksidasi, karena oksidasi ini berperan dalam mengubah tanin menjadi tiflavin tirubigin. Tiflavin inilah yang berperan dalam menentukan kecerahan warna seduhan teh sehingga berwarna kuning kemerahan, sedangkan tirubigin berperan dalam menentukan warna merah kecoklatan agak gelap pada teh. Teh yang digunakan mengandung ekstrak melati. Untuk aroma, aku memberi skor yang sama pada setiap merek yaitu suka karena aku tidak menemukan perbedaan aroma yang terlalu signifikan. Timbulnya aroma teh akibat minyak esensial yang mudah menguap, penguraian protein, dan oksidasi karotenoid yang menghasilkan senyawa mudah menguap seperti aldehid dan keton tidak jenuh. Minyak esensial tersebut akan membentuk substansi aroma baru selama pengolahan. Semua sampel memiliki tekstur yang sama di dalam mulut sehingga akan memberi skor suka pada ketiga sampel. Semua sampel teh ditambahkan gula di mana viskositas dipengaruhi total padatan yang dipengaruhi oleh penambahan sukrosa. Overall, teh kotak aku beri skor suka, fresh tea aku beri skor biasa saja, dan teh botol aku beri skor agak tidak suka. Nah, kali ini aku bakal melakukan uji terkait rasa pahit, dan di sini aku udah siapin 3 merek kopi yang berbeda yaitu Top Coffee, Nescafe, dan juga Kapal Api. Aku bakal tempatin Top Coffee di urutan biasa saja, karena rasa pahitnya tidak begitu mencolok. Untuk yang Nescafe aku bakal taruh di skala sangat tidak suka karena rasanya terlalu pahit. Dan juga untuk Kapal Api aku bakal letakin di skala sangat tidak suka karena rasanya yang terlalu pahit. Rasa pahit pada kopi dipengaruhi oleh kadar kafein, asam klorogenat, dan trigonelin. Hasil dari reaksi Maillard dan Striker pada saat penyangraian akan menghasilkan kepahitan meningkat oleh karena terlepasnya kafeik asid dan pembentukan laktones dan senyawa fenol lainnya, yang tentunya akan sangat berpengaruh terhadap aroma dan flavor kopi. Kopi Arabica yang digunakan di dalam Top Coffee dan Kapal Api mengandung kafein sebesar 0,4 hingga 2,4%. Sedangkan Nescafe yang menggunakan kopi Robusta memiliki kadar kafein sebesar 1 hingga 2%. Hal ini juga yang menyebabkan kopi Nescafe memiliki rasa yang lebih pahit dibandingkan Top Coffee dan juga Kapal Api. Warna kopi dihasilkan dari proses penyangraian yang mengakibatkan terjadinya reaksi Maillard, di mana reaksi ini sangat menentukan warna bubuk kopi yang terbentuk, karena dari reaksi ini terjadi kondensasi antara asam amino dengan gula. Aroma kopi dipengaruhi oleh kematangan biji kopi, di mana kopi yang dipanen belum matang akan menghasilkan aroma dan rasa yang kurang matang. Proses penyangraian sangat berpengaruh dalam menghasilkan substansi aroma kopi, di mana derajat penyangraian mempengaruhi senyawa volatil yang mudah menguap seperti berikut. Tekstur ketiga kopi aku beri skor sama, yaitu biasa saja karena tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Kesimpulan yang diperoleh dari uji hedonik kali ini dapat dilihat melalui form hasil penilaian berikut ini. Faktor yang mempengaruhi uji hedonik adalah sensitivitas tiap panelis yang berbeda-beda, dan juga preferensi satu panelis berbeda dengan preferensi panelis lainnya. Kesalahan yang mungkin terjadi adalah penggunaan alat dan bahan yang tidak
dipisahkan antara satu sampel dengan sampel lainnya. Saran yang dapat aku berikan adalah menggunakan panelis yang berpotensial dan juga menyukai produk yang sejenis. See you on the next video praktikum. Bye-bye!